kembali. Ayo, hari ini adalah harinya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan segenap hati kita untuk kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tante yakin adik-adik semua ada di dalam berkat Tuhan. Sebelumnya, mari kita satukan hati, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini, pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan boleh beri. Terlebih kalau hari ini kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan, mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah kami mau berikan hati kami, segenap hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pimpin ibadah pagi ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan Cici Cindy yang akan memimpin kita di dalam puji-pujian. Halo teman-teman semuanya. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Ayo gerakan kaki kalian dari terbit matahari sampai pagi.
Jesus more and more again. Because He loves us first. Okay? Jesus, I'm in love with you. Let's sing together with me. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. All I ever need is you. Sekali lagi ya, one more time. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. Love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. All I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. All I ever need is you. All I ever need is you. All I ever need is you. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, kita semua lipat tangan, tutup mata, kita membutuhkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan berkati kami, pimpin kami, agar kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, dan firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman semua. Halo adik-adik semua. Puji Tuhan, sampai saat ini kita masih bisa beribadah. Kita semua masih bisa memuji Tuhan dengan semangat.
Terima kasih Cici Cindy yang sudah memimpin pujian. Dan kita juga masih bisa selalu mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk adik-adik maju terus ya bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Tante percaya kalian semakin hafal mungkin ya, semakin mengerti bagaimana minggu-minggu yang lalu kita mendengarkan kisah tentang Yusuf. Kita tahu Tuhan punya rencana yang sangat indah untuk Yusuf. Bagaimana dengan kakak-kakaknya? Nah, kita mau tahu ya ceritanya hari ini. Yuk kita dengarkan. Yusuf ini memiliki 10 kakak. Wah, banyak sekali ya. Kalau zaman sekarang mungkin kita hanya punya satu kakak, 2 kakak ya, 1 adik, 2 adik ya. Tapi zaman dulu mereka memiliki saudara yang banyak. 10 kakak. Nah, Yusuf adalah anak yang ke-11. Masih ada lagi anak yang ke-12, adiknya Yusuf, bernama Benyamin. Nah, mereka memiliki seorang ayah yang bernama, siapa? Ada yang tahu? Ayah mereka bernama Yakub. Kita sebutnya Bapak Yakub. Ada kan yang ingat? Iya, betul ya, Yakub. Nah, Bapak Yakub. Nah, adik-adik, setelah kakak-kakaknya ini melakukan apa yang jahat kepada Yusuf, timbul rasa takut di dalam hati mereka. Apa yang harus mereka katakan ketika ayah mereka nanti menanyakan tentang Yusuf? Lalu mereka melakukan apa? Mereka menyembelih ya seekor kambing. Dia ambil jubah Yusuf lalu dimasukkan ke dalam darah kambing tersebut. Mereka punya harapan supaya ayah mereka nanti mengira Yusuf itu diterkam oleh binatang buas. Dia lakukan itu. Dia menutupi kejahatan mereka dengan kejahatan yang lain lagi. Wah, adik-adik, memang ini karena dosa. Ternyata dosa itu bisa berkembang. Jadi kita harus berhati-hati. Jagalah hatimu terhadap dosa. Nah, adik-adik, kita lanjutkan ya ceritanya. Mereka, kakak-kakak Yusuf ini pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Yuk, kita baca Alkitab kita di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-33. Ketika mereka tiba di rumah, apa yang terjadi? 1, 2, 3. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Ternyata betul adik-adik, ketika Bapak Yakub memeriksa bahwa ini adalah jubah Yusuf, wah, dia begitu sangat sedih adik-adik. Dia menyangka Yusuf telah diterkam oleh binatang yang buas. Maka berkabunglah Bapak Yakub. Berkabung ini artinya dia sangat berduka cita. Dia sangat sedih adik-adik. Dia menangisi Yusuf. Dikatakan berhari-hari lamanya, sampai tidak mau dihiburkan oleh siapapun. Begitu dalam kesedihan yang dialami Bapak Yakub. Ternyata perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik itu bisa merugikan orang lain, membuat orang lain menderita. Kasihan sekali ya Bapak Yakub. Nah, adik-adik, kita harus berhati-hati ya di dalam berbuat. Adik-adik, setelah peristiwa itu berlalu, 10 tahun kemudian terjadilah kelaparan yang hebat. Kelaparan yang melanda tanah Kanaan, di mana keluarga Bapak Yakub ini tinggal. Dan juga kelaparan yang terjadi di tanah Mesir. Wah, yang namanya kelaparan itu pasti sulit ya untuk mencari bahan-bahan makanan. Bayangkan, kita tidak makan 1 hari saja,
pasti perut kita udah terasa lapar, badan kita lemes ya mungkin. Ini kelaparan yang berkepanjangan. Nah, untuk mempertahankan hidupnya, mereka harus membeli bahan makanan di Mesir karena di sana masih tersedia bahan makanan. Pergilah 10 kakak Yusuf ini ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, setelah mereka tiba di sana, mereka dengan penuh kehati-hatian, dengan sikap yang hormat, mereka menghadap kepada penguasa saat itu. Mereka sujud kepada penguasa yang ada. Mereka memberi hormat. Ternyata yang menjadi penguasanya adalah Yusuf, adik mereka sendiri. Ketika mereka tiba, Yusuf mengenali bahwa mereka ini adalah kakak-kakaknya. Tapi kakak-kakak Yusuf tidak mengenali Yusuf. Adik-adik, saat itu Yusuf berlaku seolah-olah tidak mengenal kakak-kakaknya. Nah, untuk menguji apakah kakak-kakaknya ini sudah berubah, apakah mereka sudah memiliki sifat yang baik, apakah mereka jujur, Yusuf berkata, "Siapakah kamu? Kamu pasti pengintai." Wah, kakak-kakaknya ketakutan. "Bukan, tuanku, kami datang ke sini hanya untuk membeli gandum. Saya tidak percaya. Kalian pasti mata-mata. Kalian sengaja datang ke sini untuk mengawasi negeri kami." Wah, mereka tambah ketakutan adik-adik. Lalu mereka menceritakan, "Bukan, tuanku, hamba ini 12 bersaudara. Salah seorang di antara kami sudah tidak ada lagi. Dan yang sekarang masih tinggal adik kami yang bungsu bersama dengan ayah kami." Tapi Yusuf tetap pada pendiriannya. "Apapun yang kalian katakan, saya tidak percaya. Kalian para pengintai negeri ini." Wah, adik-adik, ini Yusuf lakukan karena untuk menguji kakak-kakaknya. Coba apa yang Yusuf lakukan berikutnya dalam Kejadian 42. Yuk kita baca ya, makin seru nih ceritanya. Kejadian 42 ayatnya yang ke 17 ya. Kejadian 42 ayat yang ke-17. Sudah ketemu? Kita baca ya. 1, 2, 3. "Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya." Wah, ternyata mereka tidak diperbolehkan pulang. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Wah, ini sesuatu yang tidak pernah mereka sangka, tidak pernah mereka pikirkan. Sesuatu yang sangat tidak enak harus mereka alami. Ya adik-adik, tentunya mereka sangat sedih sekali. Mereka masuk ke dalam penjara. Mereka pasti bingung. Wah, mereka pasti tidak dapat kita pikirkan apa yang mereka alami. Bagaimana nanti ketika ayah mereka menanti-nantikan mereka. Nah, adik-adik, kita jadi ingat ya, ternyata perbuatan jahat yang pernah mereka lakukan kepada Yusuf tanpa mereka sadari itu berbalik kepada mereka. Wah, jadi kita juga harus berhati-hati di dalam berbuat. Apa yang kita pernah lakukan, apa yang kita tabur, itu bisa kita tuai. Ketika kita berbuat yang tidak baik, suatu saat kita bisa mengalami hal yang tidak baik juga. Nah, cerita selanjutnya, di dalam penjara mereka mulai bercakap-cakap adik-adik. Salah seorang kakak Yusuf yang bernama Simeon, dia berkata, "Betul-betullah ini adalah akibat dosa yang pernah kita lakukan. Bagaimana kita telah memperlakukan Yusuf dengan tidak baik. Kita melihat Yusuf berteriak minta tolong kepada kita. Dia sangat menderita, tapi saat itu kita tidak memperdulikan Yusuf." Nah, salah seorang lagi kakak Yusuf yang bernama Ruben, dia ini sangat mengasihi Yusuf. Dia katakan, "Bukankah saya waktu itu sudah mengingatkan jangan berbuat dosa terhadap Yusuf, tapi kalian semua tidak pernah mendengarkan nasihat saya." Artinya di dalam penjara itu
mereka menyesali perbuatan mereka. Mereka tidak tahu Yusuf mengerti apa yang mereka katakan. Yusuf segera meninggalkan mereka dan Yusuf menangis, adik-adik. Nah, sama ya, kadang-kadang kita juga pernah mengalami melakukan kesalahan. Kita menyesal, wah harusnya tadi aku berkata-kata yang baik supaya temanku tidak sakit hati. Wah, aku menyesal, mama papa jadi marah. Harusnya tadi aku mau menolong. Harusnya aku tadi berbuat yang baik. Kadang-kadang kita pernah kan menyesal seperti itu. Nah, menyesal itu memang ada baiknya. Kita mengakui bahwa kita telah berbuat sesuatu yang salah. Nah, biarlah kita menyesal bukan hanya karena papa, karena mama, karena teman, karena adik, tetapi kita menyesal, kita mengaku kita telah berbuat dosa juga di hadapan Tuhan. Kita menyesal karena kita takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah mereka di dalam penjara, mereka menyesali perbuatannya. Pada hari yang ketiga, Yusuf ini membebaskan 9 kakak-kakaknya. Yang satu orang masih harus tetap ada di dalam penjara. Mereka dibebaskan, lalu Yusuf memberikan gandum adik-adik dengan jumlah yang sangat banyak tanpa harus membayar sepeser pun. Wah, ternyata Yusuf ini memiliki hati yang luar biasa ya. Dia tetap berbuat baik. Dan sampai di situ mereka masih belum mengerti bahwa ini adalah Yusuf. Dan mereka akhirnya diperbolehkan pulang untuk bertemu dengan ayahnya. Tapi untuk membuktikan bahwa mereka berkata jujur, karena dari awal mereka, kakak-kakak Yusuf ini katakan masih ada satu orang adik mereka. Nah, untuk membuktikan bahwa mereka jujur, setelah mereka bertemu dengan ayahnya nanti, mereka harus membawa Benyamin untuk pergi ke Mesir. Kira-kira mereka berhasil nggak ya? Karena Bapak Yakub ini sangat mengasihi Benyamin dan dia tidak mau kehilangan untuk yang kedua kalinya, seperti dahulu dia pernah kehilangan Yusuf. Adik-adik, ceritanya bagus sekali ya. Cerita dari kakak-kakak Yusuf ini ada pelajaran yang bisa kita petik, adik-adik. Yang pertama, Tuhan mengingatkan supaya kita memilih untuk berbuat yang baik. Ketika kita berbuat yang tidak baik, perbuatan dosa, ingat, kita bisa menyebabkan orang lain menderita. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan, ayo pilih berbuat yang baik, tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan. Berbuat yang benar, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Contohnya, kita memilih berbuat yang benar dengan saling mengasihi, kita saling menolong, kita memilih untuk menuruti nasihat papa dan mama. Apalagi ya, kita berbuat benar dengan rajin belajar. Itu salah satu tanggung jawab kita ya sebagai seorang pelajar. Nah, apalagi ya, kita memilih berbuat benar dengan setia beribadah ya, semangat, tidak lupa berdoa, tidak lupa membaca firman Tuhan. Apalagi kita berbuat benar dengan bisa bersabar, mau mengampuni, tetap bisa bersyukur walaupun keadaan masih belum seperti yang dulu ya. Kita masih tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Apalagi ya, banyak adik-adik perbuatan yang benar yang bisa kita lakukan. Ketika kita menabur kebaikan, kebenaran, pada saatnya nanti Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan itu kita percayai. Nah, yang bisa kita pelajari dari kakak-kakak Yusuf juga,
ketika kita pernah berbuat kesalahan, pasti kita semua pernah kan berbuat atau melakukan kesalahan. Ayo cepat-cepat ya, kita menyesali perbuatan kita ya. Kita menyesal karena kita melakukan kesalahan. Menyesal bukan hanya takut dihukum, atau menyesal tidak hanya kepada teman atau kepada orang tua, tapi terlebih kita menyesal karena kita takut akan Tuhan. Artinya yuk cepat-cepat kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, kita mengakui setiap kesalahan, setiap dosa-dosa kita. Adik-adik, saat kita mengaku, Tuhan itu berjanji bahwa Dia selalu mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Tuhan juga berjanji pasti Dia mengampuni setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, jadi adik-adik ingat ya, ketika kita bersalah, ayo cepat-cepat datang kepada Tuhan. Dan janji Tuhan ini tertulis dalam ayat yang terakhir yang akan kita baca, 2 Korintus 7 ayat yang ke-10a sebagai ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita baca sekali lagi, 2 Korintus 7 ayat 10a. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. Ini janji Tuhan yang sangat indah sekali untuk kita semua. 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Coba sekali lagi. 2 Korintus 7 ayat 10a. 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Artinya ketika kita diampuni dosa-dosanya, Tuhan mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kita, itu mendatangkan damai dan mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Yang terpenting kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Yuk kita lipat tangan, kita akan berdoa buat firman yang sudah kita dengar. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, Engkau selalu baik kepada kami semua. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami memilih melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus mengingatkan kami agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saat kami pernah melakukan kesalahan, Tuhan, Engkau ampuni Bapa setiap dosa, setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Saat kami mengakui di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan mengampuni. Tuhan pasti mengampuni setiap kesalahan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang selalu takut akan Tuhan, karena Yesus selalu ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Berkati Tuhan semua anak-anak yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Berkati mereka selalu dengan kesetiaan, dengan hati yang selalu mengasihi Tuhan. Berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan memberikan hikmat, kepintaran, Engkau menjadikan berhasil dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Berkati juga Bapa, orang tua mereka, Tuhan selalu menjagai, memberkati, dan selalu melindungi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk hari ini kami boleh tetap beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan tetap semangat, semakin seru ya. Yuk, kita terima selalu kesehatan, kekuatan dari Tuhan.
Tuhan memberikan kita kekuatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Dadah.